Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Kali ini saya masih mau membahas soal Timnas U20 yang kemarin bermain lawan Iran dan akhirnya harus dibantai oleh Iran dengan skor yang cukup mencolok 3-0. Ya, jadi kekalahan ini merupakan kekalahan perdana Timnas Indonesia U20 di ajang AFC Asian Cup U20 dan ya, kita berada di juru kunci untuk grup C saat ini. Nah, kalau kita lihat secara permainan, memang permainan Indonesia tidak berkembang sama sekali. Padahal kita berharap permainan timnas Indonesia itu bisa berubah, strateginya berbeda ketika bermain di Piala Asia ini. Karena di Mandiri Challenge Series kemarin kita itu menang sekali dan kalah 2 kali dari Yordania dan juga Suriah. Nah, itu pun kita menang lawan India dengan skor 4-0 itu karena India menurunkan pemain-pemain yang relatif lebih muda dan secara postur mereka kalah dari timnas Indonesia. Nah, kita harus akui itu. Dan setelah pertandingan itu, Indra Syafri dikritik habis-habisan oleh netizen dan Indra Syafri bilang strategi sebenarnya itu akan dikeluarkan ketika nanti turun langsung di Piala Asia U20. Kita berharap dari situ bahwa ada perubahan dari strategi Coach Indra Syafri ketika mereka terjun langsung di Piala Asia U20. Tapi ya, cerita tinggal cerita. Timnas U20 ketika bermain lawan Iran itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak berkutik dan akhirnya dibantai 3-0. Secara permainan memang kita ya passingnya biasa-biasa saja. Kalau kita lihat permainan dari menit pertama sampai 90 menit extra time tambah 6 menit, saya pikir ya kita permainannya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari permainannya timnas U20. Kita passing, kembali lagi ke belakang dan kembali lagi long ball. Itu salah satu visi misi dari timnas U20 ya, long ball itu teman-teman. Nah, di lain sisi lawan kita Iran itu mereka punya tinggi badan, postur tubuh itu lebih tinggi dari kita. Ya, mereka itu sekitar 170-an sampai 190-an lah. Nah, di menit kelima itu kita kebobolan karena sepak pojok dari Iran. Sampai habis babak pertama kita tetap tertinggal 1-0. Seharusnya ketika turun minum itu sudah ada evaluasi atau pergantian strategi dari Coach Indra Syafri. Masuk 45 menit babak kedua, ya kita berani pegang bola, memang berani. Kita berani menusuk, tapi ada tapinya teman-teman. Jarak antar pemain itu terlalu jauh. Sehingga ketika kita ingin melakukan determinasi, ketika kita ingin melakukan pressing, pemain itu kan jaraknya terlalu jauh. Jadi agak lambat ketika kita mau transisi bertahan ke menyerang atau menyerang ke bertahan. Nah, posisi-posisi yang kosong itu gampang diekspos sama pemain-pemain Iran. Apalagi mereka itu tinggi-tinggi loh. Jadi mereka itu pasti unggul soal langkah dan lari dari pemain-pemain timnas Indonesia. Ya kan? Terbukti kan dari gol kedua, bicycle kicknya pemain Iran itu kan menghukum kiper Indonesia harus ambil bola dari gawangnya dia. Kita lihat itu kan tidak sembarangan gol itu. Hasil dari build up mereka yang akhirnya tidak ditutup dengan sempurna oleh back Indonesia. Akhirnya terjadilah gol itu, bicycle kick itu kan. Nah, kemudian Iran terus menyerang. Akhirnya mereka cetak gol lagi. Ya kan? Gol ketiga mereka lewat tendangan sudut. Nah, di sini kelihatan sekali perbedaan postur antara pemain timnas Indonesia U20 dengan Iran U20. Pemain Indonesia itu pendek-pendek semua. Mereka itu kalah soal lompatan, kalah soal lari, ya kan. Mungkin kita speed larinya lebih kencang, tapi ingat pemain-pemain Iran itu mereka punya postur tinggi badan itu lebih dari kita, posturnya mereka lebih dari kita. Jadi untuk langkah pasti mereka setengah langkah itu lebih cepat dari kita kan, iya kan? Kalau kita mau lihat permainannya Iran, sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa juga dari permainannya Iran, ya kan? Tidak ada yang istimewa dari permainannya Iran. Mereka itu hanya mengandalkan bola-bola atas lawan Indonesia, karena mereka tahu kelemahannya Indonesia ada di bola atas. Iran ini 2 kali lawan Cina U20 kalah mereka. Tidak bisa menang lawan Cina U20. Tapi kenapa mereka bisa menang lawan timnas Indonesia U20? Karena timnas Indonesia U20 secara permainan dan strategi itu memang kalah.
kita kalah segala-galanya lawan Iran. Walaupun Iran juga tidak bermain terlalu bagus. Nah, bayangkan teman-teman, Iran saja yang bermain itu tidak terlalu bagus, kita bisa kalah 3-0. Apalagi hari Minggu kita akan lawan Uzbekistan yang notabene permainan mereka tuh mengandalkan bola-bola bawah dari kaki ke kaki. Jadi hati-hati dengan Uzbekistan. Uzbekistan ini salah satu tim terkuat yang ada di Piala Asia U20. Bahkan mereka itu statusnya juara bertahan. Bisa saja teman-teman, bisa saja kalau timnas Indonesia U20 tidak mengganti strategi atau tidak mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi di turnamen ini atau di pertandingan nanti lawan Uzbekistan, bisa saja kita dibantai habis-habisan lagi sama Uzbekistan. Lawan Iran saja yang notabene-nya mereka permainannya tidak lebih bagus dari Indonesia atau biasa-biasa saja, kita dibantai 3-0. Apalagi kalau misalkan kita lawan Uzbekistan yang permainannya jauh lebih bagus dari Iran, ya saya sih pesimis kita bisa menang lawan Uzbekistan. Percuma loh teman-teman, kita ini timnas U20 itu TC jauh-jauh di luar negeri. 2 kali kalau saya tidak salah itu ikut mini turnamen. Nah, persiapan ini bukan hanya seminggu 2 minggu atau sehari 2 hari. Persiapan ini berbulan-bulan, bahkan hampir setahun lebih. Ya kan? Hampir setahun lebih. Pernah ke Italia, ke Prancis, ya kan? Ke Jepang, ke Korea. Ikut mini turnamen kemarin Mandiri Challenge Series di Surakarta. Tapi hasilnya apa? Kita di Piala Asia tidak bisa berbuat apa-apa. Justru malah kita dihajar habis-habisan. Ya oke lah, ada yang bilang kita ya ini salah pemain bukan salah pelatih. Ya, kalau kita menyalahkan pemain, mau sampai kapan kita terus-menerus menyalahkan pemain bahwa kita kalah kualitas? Kita ini sudah pemusatan latihan berbulan-bulan. Masa sih terjun ke ajang resmi seperti ini kita tidak bisa bicara banyak? Toh Iran juga bermain tidak terlalu bagus. Ya kan? Nah, ini lawan Uzbekistan saya pikir agak berat dan harus menang, teman-teman. Kenapa harus menang? Karena Indonesia sekarang ada di peringkat 4 di grup C, di posisi paling buntut. Indonesia harus bisa mengalahkan Uzbekistan dan juga harus bisa mengalahkan Yaman supaya bisa lolos melalui jalur runner up, setidaknya dapat 6 poin. Sekarang Iran ada di posisi Uzbekistan, Iran di posisi 1, Uzbekistan di posisi 2, Yaman di posisi 3 dan Indonesia di posisi terakhir. Nah, kalau Indonesia bisa kasih kalah Uzbekistan, napasnya makin panjang, harapannya makin panjang. Lawan Yaman kita bisa menang, kita pasti lolos di babak berikut. Nah, ini kan target dari PSSI ini kan tidak main-main buat Indra Syafri dan timnas U20. Targetnya itu harus lolos ke semifinal dan bermain di Piala Dunia U20 di Chili nanti. Nah, menurut saya target dari PSSI ini terlalu berlebihan. PSSI kasih target ke U20 terlalu berlebihan. Kenapa sih bilang gitu? PSSI bukannya tidak tahu kalau kualitas permainan dari U20 ini seperti apa. Tahu, cuma ekspektasinya itu terlalu tinggi ke tim ini gitu. Harapannya itu terlalu tinggi. Targetnya itu terlalu tinggi untuk timnas U20. Sekarang saja di pertandingan pertama kita habis-habisan. Dihajar kan 3-0, apalagi lawan Uzbekistan. Bisa saja kita dihajar, mungkin bisa dimain 0. Tapi itu kemungkinan terburuknya. Karena kalau di atas kertas kita memang kalah dari Uzbekistan. Secara peringkat, secara permainan, kualitas kita kalah dari Uzbekistan, iya kan? Tapi di atas lapangan kita bisa buat cerita yang berbeda. Kalau ada ada tapinya, ada asalnya. Asalkan timnas U20 mau benar-benar punya komitmen untuk mau menang dan tembus ke Piala Dunia U20. Pastilah mereka punya komitmen itu. Bagaimana caranya? Ya, bermain di lapangan dengan visi misinya pelatih. Ya, bermain di lapangan dengan strategi yang ditunjukkan sama pelatih. Jangan jaraknya terlalu jauh, jangan suka long ball, beranilah menusuk. Pergerakan tanpa bola itu harus berani gitu. Kombinasi serangannya harus berani supaya bisa setidaknya cetak gol dan mempertahankan itu lalu menang. Dan saya pikir walaupun kita kalah di atas kertas, bisa saja kita bercerita lain di atas lapangan. Segala sesuatu bisa terjadi 90 menit di atas lapangan. Jadi ayo tetap kita dukung timnas. Mau kalah mau menang kita dukung saja. Kritik yang perlu kita kritik dan dukung yang perlu kita dukung. Ya, kan? Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kita jumpa lagi di video